Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam dimensi iman Kristiani, menggumuli kebenaran firman Tuhan, menemukan makna terdalam selalu menjadi kegairahan yang tak terbilang. Itulah kehidupan iman orang percaya. Saudara, kali ini kita akan memikirkan bagaimana sebetulnya menentukan sikap hidup kita terhadap sebuah pilihan. Suka atau tidak, hidup itu ada dalam situasi seperti itu. Tapi yang mana dan kemana itu jadi persoalan. Sebelum kita lanjut, kita akan terlebih dulu berdoa, saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu yang membekali kami, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang berkenan kepadamu. Berkati sertai kami di perenungan kami akan firman-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudaraku yang kekasih, di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-30 ayat 15-20 demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk dan mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, dan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberang sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, dan baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Saudara-saudara, pada waktu kita berpikir pilihan dalam kehidupan dan semua orang harus memilih, tetapi ini juga harus hati-hati dipahami dalam pengertian seperti ini. Kalau misalnya saudara disuguhkan satu minuman, katakan kopi, lalu di sebelah sini adalah racun, saudara tinggal mau pilih, mau minum kopi apa minum racun, kan begitu bukan? Tapi sejatinya dalam hakikat yang utuh, kopi dan racun itu sebetulnya bukan pilihan. Karena racun adalah kematian, kopi adalah kenyamanan. Tapi kalau kopi dan teh manis, itu bisa jadi pilihan, bukan? Nah, sebetulnya kondisi ini yang harus kita pahami, sehingga pilihan harus betul-betul kita mengerti dalam esensi yang semestinya. Pilihan adalah terhadap dua hal yang sebanding mestinya. Ya, walaupun kita tidak punya kata lain, pilih hidup atau mati, itu kan terlalu bodoh. Siapa juga mau mati? Itu mah bukan pilihan. Ya, oleh karena itu, sejatinya inilah yang harus dipahami di dalam apa yang dikatakan oleh Musa di dalam kitab Ulangan. Maka sebetulnya ini adalah warning, ini adalah peringatan ketimbang pilihan. Kita menaruh istilah di sini baik di tema pilihan untuk to remind diri kita sendiri bagaimana sering sekali kita terlalu bodoh, bahkan memilih yang bukan pilihan. Artinya kamu harus hidup dan bukan mati, itu pun kita bisa gagal. Betapa menyedihkan. Nah, karena itu apa yang dikatakan Musa? Ingatlah, aku menghadapkan kepada kamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Saya suka Alkitab selalu jujur. Dia tidak menjanjikan separuh, mengabaikan yang lainnya. Dia tidak menjanjikan apa yang Anda suka, tetapi sekaligus ancaman yang akan kita hindari dalam hidup ini. Ya, banyak orang bilang kita kepala bukan ekor, tapi lupa bahwa pada bagian itu juga ayat berikut dari Ulangan mengatakan kita bisa jadi ekor dan bukan kepala. Kita diberkati, betul, tetapi ada bagian juga kita akan dikutuk. Oleh karena itu membaca satu paket bacaan jangan sepotong yang orang pengen dengar.
Karena itu bisa menjadi pelecehan terhadap kebenaran sepenuhnya dari Alkitab itu sendiri. Oleh karena itulah, apa yang dikatakan Musa tak sedang ingin menyenangkan hati umat atau juga menakut-nakuti mereka. Tapi apa yang dikatakan oleh Musa adalah kebenaran prinsipil bahwa di dalam kita hidup mengiring Tuhan, ada kehidupan, ada keberuntungan, ada kematian, ada kecelakaan. Mengapa? Tergantung sikap yang kita ambil, bukan? Kalau Anda mengemudikan kendaraan, mengemudikan motor dengan hati-hati, Anda akan selamat. Tapi kalau Anda mengemudikan motor dengan ugal-ugalan, Anda akan kecelakaan. Lalu ada orang bilang, Pak, kita pelan-pelan aja bisa kecelakaan. Baik, itu kemudian menjadi sesuatu hal yang tidak lazim. Lazimnya, orang yang bawa motor ugal-ugalan celaka. Yang motor bawa tertib pasti tidak. Itu lazim, itu ukuran standar. Tapi bisa saja ada eksiden yang terjadi di luar dugaan. Bawa motor pelan, orang bawa mobil yang ugal-ugalan, lalu nabrak motornya, motornya hancur, orangnya bahaya, mobilnya nggak apa-apa. Bisa. Tapi itu menjadi sesuatu special case. Itu bukan general case. Sesuatu yang berlaku umum adalah yang ugal-ugalan celaka. Nah, karena itu, kalau Anda sudah tahu seperti itu, ya jangan ugal-ugalan. Kan simpel saja sebetulnya. Jadi jangan menerobos dong, tertib dong. Nah, inilah yang mau dikatakan oleh Musa, saudara-saudara yang kekasih. Oleh karena itu dikatakan, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, berpegang pada perintah, ketetapan, peraturannya supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Menjadi menarik. Hal pertama adalah gugatan terhadap orang-orang Israel supaya mereka hidup mengasihi Tuhan Allahnya. Kalimat ini menarik ya. Aku memberikan kamu perintah, bukan meminta, bukan memohon. Kenapa menjadi perintah? Apa ini pemaksaan? Bukan. Tetapi perintah untuk mengatakan itulah kehidupan orang percaya, harus mengasihi Tuhan Allahnya. Jikalau engkau tidak mengasihi Tuhan Allahmu, engkau bukan orang percaya. Ini adalah kewibawaan di dalam menyatakan kebenaran. Bukan pemaksaan, tetapi juga bukan pilihan. Di mana kamu suka-sukamu mau pilih yang mana. No, kalau kau mau ikut dia, ada kemutlakan yang harus kau ikuti. Ketaatan kepada dia. Saya pikir itu konsekuensi logis, bukan? Kalau Anda mau masuk satu perusahaan, ikuti peraturannya. Kalau Anda tidak mau mengikuti peraturan perusahaan, Anda akan di-PHK. Anak-anak mau sekolah, ikuti peraturan sekolah. Kalau tidak, akan dikeluarkan. Itu gugatan logis, bukan? Hanya saja memang, kalau itu urusan kantor, kalau itu urusan sekolah, karena orang berkepentingan sekolah ini bagus, ilmunya oke, lalu semua orang taat supaya jangan dikeluarkan. Kerja bagus-bagus di kantor karena gaji bagus, posisi bagus, dicari semua orang. Taat supaya tidak di-PHK. Tapi ketika mengikut Tuhan, orang lupa. Dia yang memberi nyawa, dia yang memberi napas, dia yang memberi hidup, dia yang memberi rezeki. Mestinya orang lebih gentar dong ya. Tapi enggak loh. Malah jadi kurang ajar. Miris juga bukan? Sehingga ketaatan dalam dunia kerja bisa jadi lebih tinggi daripada ketaatan kepada Allah. Itu sebab orang siap lembur dan kerja bakti luar biasa demi karier dicapainya, maka tidak mengenal waktu kerja lagi. Orang disebut workaholic bukan demi sukses dan kepuasan batin kerjanya. Tetapi heran, orang tidak pernah menjadi workaholic dalam pekerjaan melayani Tuhan. Semua 1001 alasan dan lari dari pelayanan, kecuali pelayanan mendatangkan keuntungan, pelayanan mendatangkan uang. Artinya sama saja sih dengan orang kerja, bukan? Karena tujuan akhirnya bukan pelayanannya, tapi uang yang datang karena pelayanan itu. Ini menjadi profesional, karena itu menjadi profesi, bukan lagi profesi atau profisi. Bukan lagi sesuatu menyuarakan kebenaran, bukan lagi yang memandang ke depan kepada visi salib. Nah, itu beda lagi, saudara. Nah, jadi saya pikir ini yang penting untuk kita pikirkan bersama-sama. Oleh karena itu yang pertama, menjadi gugatan tuntutan kepada tiap orang percaya bahwa mereka harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatinya. Bagaimana mereka hidup harus menurut jalan yang ditunjukkannya. Ini menarik. Sehingga tiap langkah hidup kita tidak bisa semau kita. Harus mengukur diri sesuai tidak dengan kehendak Allah. Tidak penting apa maumu, tapi penting apa maunya Allah. Karena mau kita harus ditundukkan kepada maunya Allah. Nah, di sini terjadi perkelahian antara mauku dan maunya Tuhan. Ini akan menjadi benturan yang amat sangat keras. Mauku, mau Tuhan.
berjalan pada dua jalan yang berbeda. Jadi, saudara-saudaraku, penting bersikap serius dalam mengiring Tuhan. Tidak bisa semau kita. Ikuti jalannya. Kemana dia mau? Kesana kita pergi. Dan tidak bisa semau kita. Ikuti jalannya. Apa yang dia kehendaki dan dia gugat, kita harus penuhi dan tidak bisa lari. Nah, saya pikir ini menjadi penting untuk kita pahami bersama-sama. Lalu dikatakan, bagaimana kemudian dalam hidup ini? Tuhan bukan saja mau kita hidup menurut jalannya, juga berpegang pada perintahnya, ketetapan dan peraturannya. Menurut jalannya, berpegang pada perintahnya adalah satu paket memang. Bagaimana kita berjalan di jalan yang dikehendakinya dengan mengikuti aturannya. Artinya, kalau kita sudah berjalan pada jalannya, tapi harus juga mengikuti peraturannya. Misal contoh, Tuhan mau kita ke gereja. Kita ke gereja bukan? Kita anggap saja dulu itu jalan Tuhan. Tapi ada peraturan Tuhan, kalau ke gereja harus dengan segenap hati. Tidak bisa hati mendua. Maka ketetapan itu juga harus dipenuhi. Jadi bukan saja pada jalan keberimanannya, tetapi kualitas keimanannya. Saya selalu suka Alkitab, karena mempunyai berbagai aspek yang sangat bertanggung jawab. Sehingga tidak menjadi recehan, murahan, dia bukan janji yang ditabur, supaya semua orang dapat dan menyukai lalu ada di situ. Tetapi adalah kebenaran prinsipil yang ditegakkan, yang seringkali membuat orang gentar dan merasa tidak suka. Waduh, berat ya. Tapi itulah hakikat. Karena bagaimanapun, natur tidak benar manusia tidak menyukai kebenaran Allah. Saya harus jujur, saya pendeta. Bukan berarti saya serba suci dan serba bersih. No. Ada pergumulan dalam kehidupan. Ada hal-hal yang kemudian saya pikir mestinya tidak begitu. Sehingga hidupku adalah pergumulan dari hari ke hari. Itu sebab bagi saya, dengan sejujur-jujurnya, bingung kalau ada kemudian orang dengan entengnya melayani Tuhan, merasa mengerti semua kehendak Tuhan. Saya tidak tahu Tuhan yang bisa dimengerti itu Tuhan yang seperti apa. Apakah Tuhan itu begitu kecil? Apakah Tuhan itu begitu sederhananya? Sehingga bisa ditangkap dengan seluruh pikiran manusia? No. Itu selalu menimbulkan benturan. Bahkan seorang Musa pun pernah gagal dalam memahami kehendak Allah. Dan dia sering komplain mengapa begini dan seterusnya. Sampai satu waktu disuruh bicara pada batu, supaya air keluar, dipukulnya batu. Dan Tuhan marah pada dia. Engkau melanggar kekudusanku. Betapa seriusnya. Berbagai orang yang peka hati merasakan teguran Tuhan dalam batinnya. Alangkah berbahayanya mereka yang selalu merasa benar diri sampai kurang peka pada pimpinan ilahi. Ayo jadi orang yang sungguh-sungguh, yang ada pada jalannya, yang mengerti peraturannya, yang mengikuti ketentuannya. Ketentuan Tuhan, bukan ketentuan peraturan keagamaan. Sehingga saudara-saudara dikatakan apa? Dan engkau harus berpegang pada semuanya supaya engkau hidup bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan. Konsekuensi ketaatan itulah diberkati. Konsekuensi ketaatan itulah bertambah banyak. Tetapi diberkati jangan disamakan dengan punya harta limpah ruah. Bawa berkat Tuhan, harta. Ya, mana ada orang punya sesuatu yang bukan dari Tuhan. Bahkan pengkhotbah mencatat, orang dunia mempunyai sesuatu, itu pun anugerah Allah. Bahkan ketika mereka bisa menikmatinya, itu pun kemurahannya. Siapa yang bisa punya dan menikmati kalau Allah tidak berikan kemurahan? Tidak ada. Artinya lagi, itu orang tidak percaya, apalagi orang percaya. Namun pengertian diberkati bukan sekadar memiliki banyak, tapi mampu menikmati maksimal. Itu loh. Ada janda miskin di Sarfat, diberkati Allah, iya. Di kesusahan Allah kirim Elia untuk memberikan dia kehidupan di musim kemarau yang panjang. Sebetulnya harapan janda miskin ini sudah musnah. Minyak yang tersisa, tepung yang tersisa cukup untuk hari itu, besok tidak ada lagi, mati. Karena lagi paceklik. Lagi musim kelaparan, lagi panas gila. Maka sulitlah baginya. Tapi Elia datang, dikirim oleh Tuhan. Dan dinyatakan mujizat dalam rumah itu. Tapi sudah itu selesai,
Kemudian musim hujan turun, bergulir lagi hidup seperti biasa. Elia pergi lagi ke tempat yang lainnya. Dan janda miskin itu tetap janda miskin. Apakah saudara pikir dia tidak diberkati? Dia diberkati. Dan dia hidup dalam kelimpahan kepuasan iman yang hebat. Persis seperti di perjanjian baru. Janda miskin yang memberi itu. Karena itu janganlah memutarbalikkan Alkitab. Janganlah memalsukan harapan. Dan janganlah membiarkan diri kita salah memahami anugerah Allah. Lalu berpikir berkatnya hanya tumpukan materi belaka. Berbahagia kalau kau diberi dan dititipkan harta. Tapi juga berbahagia kalau kau tidak dititipkan harta. Karena semua kita dititipkan kepercayaan yang sama. Menggunakan apa yang ada. Entah harta kekayaan kita, entah kemiskinan kita. Untuk selalu setia padanya. Mainkan peran itu. Itulah hidup keimanan. Pasti saudara akan berkata, siapa yang mau? Kalau gitu saya mau pilih hidup kaya. Memang itu ambisi diri kita. Siapa yang tidak? Apa saudara pikir saya tidak ingin jadi orang kaya raya? Munafik, saya juga pengen. Tapi saya tidak akan pernah berusaha menjadi orang kaya raya. Tetapi saya akan berusaha untuk hidup sebenar-benarnya. Kalau dia mau menitipkan itu urusan Tuhanku. Dan jikalau tidak, hidupku memang harus untuknya. Dan dia tahu apa yang baik buat saya. Harta banyak tidak selalu membuat saya menjadi benar, bukan? Bisa jadi harta banyak dan ketenaran membuat saya lari dari garis kebenaran. Ada banyak orang dititipkan harta yang banyak tapi berbuat benar dalam hidupnya. Ya puji Tuhan. Tapi mari kita jujur dengan diri kita masing-masing. Bukan sekedar gairah kita. Oleh karena itu di mana kita hidup, apa yang kita lakukan? Masih di jalan Tuhan? Masih berpegang pada kebenaran? Nah itulah kepentingan yang paling penting dalam kehidupan kita. Maka kemudian dikatakan menjadi menarik saudara-saudaraku yang kekasih. Bagaimana engkau akan diberkati dalam hidupmu, begitu pula anak cucumu. Sehingga hidup orang benar melahirkan generasi benar, maka hidupnya akan bersinar. Tetapi ada kadang lucu. Kita mengatakan hidup kita benar, diberkati Tuhan secara limpah, hebat, luar biasa. Tapi kemudian kehidupan rumah tangga tidak terkendalikan. Hari-hari kita berantakan. Ya. Karya kita tidak nyata kelihatan. Artinya, karya yang harusnya disentuh oleh banyak orang. Saya pendeta, saya berkhotbah ke banyak tempat. Didengar oleh banyak orang. Tapi kalau saya berpikir saya sudah pendeta karena itu, betapa salahnya aku. Karena yang menjadi persoalan selalu adalah apakah yang kukhotbahkan kulakukan? Apakah orang miskin kuperhatikan? Apakah orang-orang lain kutolong di dalam kesulitan mereka? Kalau kemudian saya jadi pendeta, super sibuk sehingga tidak bisa ditemui. Apakah aku sudah pendeta? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan menarik, saudaraku. Ya. Sehingga akhirnya berkaitan dengan hidup keseharian. Sebetulnya aku ini sudah berlebihan dalam gaya hidupku atau masih on the track ya? Nah itu menjadi pergumulan tersendiri. Dan kita mesti jujur untuk mencermati. Karena itulah diperingatkan juga oleh Musa. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan mau engkau disesatkan oleh ilah-ilah lain, engkau pergi kepada berhala-berhala dan beribadah padanya, maka aku akan memberitahukan pada hari ini bahwa pastilah kamu binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk menduduki. Saudara-saudara, kalau begitu artinya apa? Orang yang melawan Tuhan, menyembah berhala, umur mereka tidak akan panjang. Dan memang kita tahu di dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian, ada banyak orang Israel mati, ditimpa tulah karena murka Allah terhadap penyembahan berhala. Ya. Tetapi nanti kita akan melihat juga bahwa banyak juga penyembah-penyembah berhala yang hidup dan umurnya juga cukup panjang. Nah muncul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan Alkitab? Hati-hati jangan hanya melulu kuantitatif. Tampaknya ahli Taurat menang bukan? Karena umur mereka panjang-panjang, tapi Yesus umur pendek, rasul-rasul banyak yang umur pendek. Di mana berkat Tuhannya? Nah karena itu mengerti, jangan kecemplung pada hal yang salah. The quality, the quality, the quality. Bukan quantity, bukan quantity, bukan quantity. Ini harus diperhatikan. Yesus kalah panjang umur dengan Imam Kayafas maupun Hamas. Yesus kalah kaya juga berbanding mereka. Terlalu banyak kalah yang lain-lainnya. Tapi apakah Yesus kalah? Silakan Anda mencermatinya. Rasul-rasul pun kalah dalam soal kayanya,
Kalah bahkan dalam soal sehatnya karena Paulus jadi sakit-sakitan. Timotius ada gangguan pencernaan. Bagaimana memahaminya? Tapi maafkan aku kalau akan kukatakan kepadamu, kepuasan batin mereka lebih dari segalanya. Itu sebab di penjara pun mereka bisa menyanyi, di penderitaan mereka bisa bersyukur. Puji Tuhan. Ada satu hal, kemerdekaan yang tidak bisa diganggu gugat oleh apapun. Sehingga penjara, jeruji, aniaya tidak pernah membuat mereka susah. Tetap bahagia. Hebat ya. Itulah orang diberkati. Itu yang harusnya kita punya, itu yang harusnya kita miliki. Karena kebenaran memerdekakan. Sehingga hidup mereka menjadi berkat limpah, mau dilihat dari sudut apapun. Dari pojok manapun. Ini menarik. Seharusnya lah kita di sana dan berkelahi untuk memiliki itu dalam hidup kita. Oleh karena itu, jikalau engkau tidak setia, pertama tadi setia, engkau akan dipimpin diberkati Tuhan. Tapi kalau kau tidak setia, kau tidak diberkati Tuhan. Tetapi jangan terjebak pada kuantitas, tapi kualitas. Ingat ya, yang diberkati tidak berarti kaya raya dan sehat walafiat. Ternyata enggak juga tuh. Kasus janda miskin di PL dan di PB ada. Yang sakit-sakit banyak. Elisa pun yang menyembuhkan Naaman dari kusta, matinya karena sakit penyakit. Pikirkan baik-baik. Ya, Yesus dan para rasul pun mengalami hal yang sama. Umur tak sepanjang para ahli Taurat yang menyalibkan, yang memenjarakan mereka. Tetapi orang yang dikutuk tidak serta-merta umurnya pendek lalu mati. Panjang hidupnya, tapi panjang penderitaannya. Kaya raya dia, tapi kekayaannya jadi malapetakanya. Itu Mazmur 73 melukiskan dengan sangat indah. Orang yang berjalan dalam limpah kekayaan, maka kekayaan jadi jalan licin buatnya, membuat dia terjatuh. Lalu menyesal pun tak lagi bisa. Tapi sayang, masih hidup saja. Nah, itu menderita terus, jengkel, urusan ini, kesel, itu kesel, ini. Semua padahal limpahan hartanya luar biasa. Nggak puas ini, nggak puas itu. Itu paling menderita, saudara. Jadi tolong mengerti dalam perspektif yang utuh. Jangan sepotong, jangan murahan. Jangan jadi duniawi untuk mengerti hal-hal yang ilahi. Saya pikir ini penting sekali tataran nilai ini ya. Kalau nggak salah kita kejebak sendiri. Kenapa begini, kenapa begitu. Itu sebab kalau orang sudah berpikir ikut Tuhan pasti sehat. Begitu sakit dia marah-marah. Why God? Loh kok why God sih? Emang kenapa? Ini sulitnya. Kalau sudah miskin, why God? Ayub nggak pernah tanya why. Ayub selalu berkata Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Dan dia tidak pernah tidak bersyukur dalam hidupnya. Selalu, bahkan di duka, kesulitan yang begitu berat dan begitu dalam. Luar biasa keimanannya. Pertanyaannya memang selalu, masih ada yang punya? Itu pertanyaan serius. Nah, sekarang kita lihat saudara. Maka Tuhan mengatakan, aku akan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Jadi ingat ya, bukan cuma kepala, itu di pasal sebelum. Tapi juga ekor. Bukan cuma berkat, tapi juga kutuk. Karena itu, hanya orang bodoh yang memilih kutuk, bukan? Karena memang sebetulnya itu bukan pilihan. Itu sudah menjadi ultimatum, konsekuensi terhadap pelanggaran. Ancaman hukuman. Jadi sebetulnya orang percaya tidak punya pilihan, kecuali satu, mengikut Tuhan. Melawan Tuhan itu bukan pilihan, bukan? Kalau melawan Tuhan gimana Pak? Itu kebebalan. Keblinger, mestinya ngerti kok ya enggak ngerti juga. Kan begitu artinya saudaraku. Nah oleh karena itulah dikatakan bagaimana kita harus memilih kehidupan supaya kita hidup, baik kita maupun keturunan kita. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, berpaut padanya. Sebab hal itu berarti panjanglah umur kita, lanjutlah usia kita, dikatakan ya, untuk tinggal di tanah yang Tuhan janjikan dengan sumpah pada nenek moyangmu. Pada Abraham, Ishak, Yakob, untuk memberikannya kepada mereka. Jadi menikmati hidup lanjut usia, saya pikir juga perlu hati-hati ya. Kalau kita melihat gradasi kehidupan, Adam itu diberkati. Kita main angka bulat dulu, 1000 tahun. Zaman Nuh, Tuhan bilang manusia tidak akan hidup terlalu panjang lagi. 120, Nuh sendiri sih lebih dari 120. Lalu Musa kemudian berkata lagi, manusia paling hidup 70 sampai 80. Walaupun Musa sendiri sampai 120. Tetapi apa yang dikatakan Nuh yang lebih dari 120,
bawa tinggal 120, lalu Musa yang 120, bawa tinggal 70 sampai 80. Nah, kalau begitu umur kan terus turun. Dari Nuh terus turun. Abraham masih panjang-panjang. Musa baru kita menemukan angka 120 itu. Sesudah episode para patriarkal, para bapak-bapak beriman itu. Maka muncul pertanyaan serius, bukan? Kalau diberkati kenapa makin pendek? Ini konsekuensi hidup di dunia dan dosa. Nah, kalau begitu bagaimana menikmati, memahami lanjut usia? Lanjut usia tidak sama dengan tua renta. Untuk apa saudara hidup tua renta tapi tidak bisa apa-apa? Tapi lanjut usia adalah usia yang genap, usia yang indah, di mana usiamu terisi dengan kebenaran hidup yang luar biasa. Sampai hidupmu bernilai tinggi. Yesus cuma 33,5 tahun. Yakobus kurang lebih 30 tahun. Paulus di sekitar 60-an. Tetapi hidup mereka limpah berkat. Ada Yohanes yang usia hampir kurang lebih 90-an. Tapi di pembuangan Patmos. Namun hidup terus berkarya. Bahkan di penghujung kehidupan di pembuangan. Itu loh hidup yang luar biasa itu. Lanjut usia. Usia yang maksimal. Terpakai, terisi untuk apapun juga. Bukankah itu mengagumkan? Karena itu tentukan sikapmu. Tapi ingat, hidup dan mati itu bukan pilihan. Hiduplah, karena mati adalah ancaman yang menakutkan. Tapi kalau sampai itu pun begitu terang benderang, engkau masih salah menentukan sikapmu lalu memilih matimu, hanya satu kemungkinan. Engkau sudah frustrasi di hidupmu, bukan? Sampai engkau tidak tahu lagi apa itu hidup. Tapi orang yang ikut Tuhan, kalau betul dia ikut Tuhan. Orang yang beriman, kalau betul dia beriman. Orang Kristen, kalau betul dia Kristen. Pasti dia mencintai firman dan akan menjalani kehidupan. Dan hidupnya pasti akan ada pada koridor kehendak ilahi. Ketetapan-ketetapan Tuhan menjadi kerinduan kecintaannya. Seperti kata pemazmur, firman-Mu kutaruh dalam hatiku. Bukankah itu menjadi amat sangat luar biasa indah dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku yang kekasih? Karena itu berjalanlah di jalan Tuhan. Lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka puaslah seluruh kehidupan kita. Sederhana ya. Betapa bahagianya orang hidup dalam jalan benar. Karena tidak ada musuhnya. Kalaupun ada musuh, memang layak musuh dan dimusuhi banyak orang itu kan ya. Tapi heran ya. Sudah tahu indahnya hidup benar pasti nggak banyak musuh. Tapi tetap aja orang hidup nggak benar. Tapi kesal punya musuh. Lucu juga ya. Sudah tahu kalau kita hidup tertib, menjaga pergaulan, maka banyak persahabatan, limpahlah kehidupan. Tapi tetap saja orang tidak bersahabat. Mengerikan ya. Kemana mereka pergi? Ke arah mana mereka jalan? Ke arah mana mereka melangkah? Ini menjadi kesalahan yang amat sangat menakutkan. Biarlah kita hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan tidak salah melangkah dalam keseharian kita. Jalani hari-harimu. Dan ingat, di dalam Tuhan, limpahlah hidupmu. Awas, salah memilih itu keterlaluan. Karena ini sejatinya, bukan memilih, tapi ketentuan kehendak ilahi. Tuhan menolong kita dalam kemanusiaan kita ini. Amin. Kita berdoa saudaraku yang kekasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk berkat indah dan hidup bertanggung jawab yang Tuhan tetapkan pada kami. Ajar tuntun pimpin kami di hidup kami, supaya tiap langkah kami mengarah padamu, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga sungguh di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sampai kita bertemu kembali dalam dimensi iman Kristiani berikutnya. Terus doakan, dukung pelayanan kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.